Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan materi air tanah dengan mata kuliah hidrologi dengan dosen pengampu Ibu Merly Herlina SPD MPD. Baik, di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Risyatul Muawana dengan NPM 2313034015 dari Pendidikan Geografi 2023B. Nama saya Adla Dipardana dengan NPM 2313034016 dari kelas 2023B. Halo semuanya, izin perkenalkan diri, nama saya Hawa Tigranasi dengan NPM 2313634055. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri Zahra, NPM 2313034052 dari kelas 2023B. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Marta dengan nomor NPM 2313034059. Saya Dunia Baimani dengan NPM 231304. Yang pertama adalah pengertian air tanah, di mana air tanah merupakan air yang berada dan berkumpul di bawah permukaan tanah pada jalur zona jenuh atau zona jenuh air, zone of saturation. Air tanah juga terbentuk dari beberapa sumber, yang salah satu sumber utamanya adalah air hujan yang meresap ke dalam pori-pori tanah di antara butiran tanah atau infiltrasi. Kemudian air tanah juga masuk dan meresap di bawah permukaan tanah disebut dengan aquifer. Menurut Sumarto 1989, air tanah merupakan air yang menempati rongga-rongga dalam lapisan geologi. Lapisan tanah yang terletak di bawah permukaan tanah dinamakan juga sebagai jalur jenuh atau saturated zone, dengan lajur yang tidak jenuh yang berada di atas jalur jenuh sampai ke permukaan tanah dengan rongga-rongganya yang berisi udara dan air. Air tanah yang berada di permukaan bumi berjumlah sekitar 97% dari total air tawar yang tersedia. Air tanah dapat ditemukan di berbagai belahan bumi. Di bawah gurun pasir yang kering juga terdapat air tanah. Begitu juga dengan tanah yang membeku dan tertutup salju atau glacier. Begitu juga dengan tanah yang membeku dan tertutup salju atau glacier juga mengandung air di dalamnya. Sumbangan terbesar air tanah berasal dari daerah arid atau semi arid serta daerah lain yang mempunyai formasi paling sesuai dengan untuk menampung air. Materi selanjutnya, air tanah dalam siklus hidrologi. Hidrologi merupakan ilmu tentang air baik di atmosfer, di permukaan bumi, di dalam bumi, tentang terjadinya perputaran serta pengaruhnya terhadap kehidupan yang ada di dalamnya. Siklus hidrologi ini merupakan bagian pembahasan paling penting dalam ilmu hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air merupakan serangkaian peristiwa pembaruan air di bumi melalui beberapa proses yang terjadi secara berulang-ulang. Dalam siklus hidrologi, air tanah merupakan salah satu unsur yang terbentuk sebagai akibat dan dari terjadinya peristiwa tersebut. Proses siklus hidrologi. Siklus hidrologi meliputi beberapa proses penting dalam pembaruan air. Serangkaian proses tersebut diawali dengan proses penguapan yang terjadi di daerah perairan seperti sungai, danau, lautan atau evaporasi, dan proses penguapan dari tumbuh-tumbuhan evapotranspirasi. Yang kedua prosesnya dibantu oleh sinar matahari. Proses selanjutnya ditandai dengan naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atas dan membentuk awan. Suhu yang mendingin membuat uap air kembali berubah menjadi titik-titik air atau kondensasi. Ketika awan tidak mampu menampung uap air yang telah mencair, air tersebut kemudian jatuh ke permukaan tanah dalam bentuk air hujan atau presipitasi. Kemudian, air yang telah sampai di permukaan tanah melalui proses penyerapan disebut infiltrasi, di mana air yang berada di permukaan tanah meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah atau retakan yang ada di tanah. Kemudian tersimpan pada lapisan-lapisan batuan yang ada di dalam tanah. Lapisan tersebut dinamakan dengan lapisan aquifer. Air tanah kemudian bergerak secara horizontal dan vertikal melalui lapisan aquifer di bawah permukaan tanah. Proses ini disebut dengan aliran subsurface atau aliran air tanah. Melalui aliran subsurface, aliran tanah dapat memasok kembali air ke sungai, danau, atau lautan.
yang kemudian kembali menjadi siklus hidrologi. Dengan demikian, air tanah merupakan komponen penting dalam siklus hidrologi yang berperan dalam penyimpanan, pergerakan, dan pengembalian air ke lingkungan. Selanjutnya, proses pembentukan air tanah. Air tanah terbentuk dari serangkaian proses hidrologi dimulai dari curah hujan atau presipitasi yang selanjutnya dengan proses infiltrasi baik melalui penyerapan air dari cekungan air permukaan maupun melalui infiltrasi dari danau, sungai, atau air laut. Air diinfiltrasi sebagian menguap yang disebut biasanya dengan evaporasi dan transpirasi, dan sebagian lagi menembus lebih jauh ke dalam lapisan tanah dan akhirnya mencapai permukaan air tanah atau groundwater table. Air yang diinfiltrasi ini dikumpulkan dan membentuk air pada suatu lapisan yang disebut dengan air tanah. Air tanah bergerak di dalam tanah melalui pori-pori tanah. Pori-pori tanah merupakan rongga atau ruang partikel tanah yang memungkinkan air berdifusi ke dalam lapisan tanah dan bergabung membentuk lapisan yang merangkap air di dalam lapisan tanah sehingga keluar akuifer. Lapisan tanah yang mudah ditembus air disebut lapisan permeable, misalnya lapisan tanah pasir atau kerikil. Sedangkan tanah yang sulit ditembus air disebut impermeable, misalnya lapisan kedap air. Air tanah berasal dari permukaan bumi termasuk hujan, sungai, dan danau. Selain itu, air dari bawah tanah juga dihasilkan bersamaan terbentuknya batuan. Misalnya batuan sedimen juga menghasilkan air yang dikelilingi oleh batuan tersebut. Contoh, air fosil mempunyai rasa asin atau vulkanik, biasanya panas dan berbau karena mengandung belerang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah macam-macam air tanah. Air tanah dibagi menjadi dua macam. Yang pertama berdasarkan kualitasnya, dan yang kedua berdasarkan letak dan kondisinya. Air tanah berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, air tanah bersih. Air tanah bersih adalah air tanah yang bebas dari bahan kimia, pencemaran, dan zat berbahaya lainnya. Air tanah yang bersih biasanya terletak di akuifer yang terlindungi dengan baik dari kontaminasi. Yang kedua, air tanah yang bersifat asam. Air tanah yang bersifat asam memiliki kandungan asam yang tinggi karena adanya senyawa asam yang larut seperti sulfur dioksida dan asam karbonat. Kondisi ini seringkali disebabkan oleh proses alam atau aktivitas manusia seperti pertambangan. Yang ketiga adalah air tanah yang berakali. Air tanah yang berakali. Air tanah berakali memiliki kandungan alkali yang tinggi, biasanya disebabkan oleh mineral seperti kalsium karbonat dan magnesium hidroksida. Air tanah berakali terdapat di daerah dengan tanah berkapur. Yang keempat adalah air tanah bermineral. Air tanah bermineral mengandung mineral dengan konsentrasi tinggi seperti kalsium, magnesium, dan zat besi. Kondisi ini sering terjadi pada air tanah yang mengalir melalui batuan dan sedimen yang kaya akan mineral tersebut. Selanjutnya, yang kelima, air tanah payau. Air tanah payau memiliki salinitas yang lebih tinggi dibandingkan air tawar, namun masih lebih rendah dibandingkan air laut. Air tanah payau biasanya terdapat di daerah pesisir atau lahan basah. Yang keenam adalah air tanah laut. Air tanah laut adalah air tanah yang tercemar oleh air laut dan umumnya terdapat di wilayah pesisir yang rentan terhadap intrusi air laut. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah air tanah segar. Air tanah segar adalah air tanah yang salinitasnya rendah atau tidak terdeteksi. Air tanah segar merupakan sumber air yang paling diinginkan karena cocok untuk konsumsi manusia dan keperluan rumah tangga lainnya. Yang selanjutnya adalah air tanah berdasarkan letak dan kondisinya. Air tanah tersebut dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, air tanah phreatik. Air tanah dangkal yang terletak di antara air permukaan dan lapisan kedap air.
Yang kedua adalah air tanah tertekan, adalah air tanah dalam yang terletak di dalam lapisan akuifer dan lapisan batuan kedap air. Yang ketiga adalah air tanah meteorit. Air tanah ini dihasilkan pada proses presipitasi atau hujan dari awan bercampur dengan debu meteorit dan mengembun. Yang keempat adalah air tanah baru. Air tanah ini terbentuk akibat masuknya magma dari dalam bumi. Air tanah muda biasanya merupakan air hidrotermal. Yang terakhir atau yang kelima adalah air konat. Air konat merupakan air tanah yang terjebak pada lapisan batuan purba sehingga sering disebut fossil water. Selanjutnya adalah bentuk wadah air tanah. Perlapisan tanah kaitannya dengan kemampuan menyimpan dan meloloskan air. Bentuk wadah air tanah dibedakan atas 4 jenis pelapisan, yaitu yang pertama akuifer. Akuifer adalah lapisan atau formasi yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah besar. Lapisan batuan ini bersifat permeable seperti kerikil ataupun pasir. Yang pertama adalah akuifer. Akuifer adalah lapisan atau formasi yang dapat menyimpan dan mengalirkan air dalam jumlah besar. Lapisan batuan ini bersifat permeable seperti kerikil dan pasir. Yang kedua adalah aquiclude. Aquiclude adalah lapisan atau formasi yang dapat menyimpan air tetapi tidak dapat mengalirkan air dalam jumlah besar, seperti batu lempung dan batu silk. Yang ketiga adalah aquifuge. Aquifuge adalah lapisan atau formasi batuan yang tidak dapat menyimpan dan mengalirkan air. Contohnya seperti batu granit dan batuan yang kompak. Yang terakhir adalah akuitat. Akuitat adalah lapisan atau formasi batuan yang dapat menyimpan air tetapi hanya dapat meloloskan air dalam jumlah yang sangat terbesar. Yang selanjutnya adalah menurut Kruseman dan Riederman, yaitu bentuk wadah air berdasarkan atas sebaran akuifer dan non-akuifer di bawah permukaan tanah. Yang pertama ada akuifer bebas. Akuifer bebas, lapisan lolos air yang hanya sebagian terisi oleh air dan berada di atas lapisan kedap air. Permukaan tanah pada akuifer ini disebut juga dengan water table, yaitu permukaan air yang memiliki tekanan hidrostatik sama dengan atmosfer. Yang kedua adalah akuifer tertekan. Akuifer tertekan yaitu akuifer yang seluruh jumlahnya air itu dibatasi oleh lapisan kedap air, baik yang di atas maupun yang di bawah, serta mempunyai tekanan jenuh lebih besar daripada tekanan atmosfer. Yang ketiga adalah akuifer semi tertekan, yaitu akuifer yang seluruhnya jenuh air di mana bagian atasnya dibatasi oleh lapisan semi lolos air. Di bagian bawahnya merupakan lapisan kedap air. Yang terakhir adalah akuifer semi bebas, yaitu akuifer yang bagian bawahnya merupakan lapisan kedap air, sedangkan bagian atasnya merupakan material terbutir halus, sehingga pada lapisan penutupnya masih memungkinkan adanya gerakan air. Jadi dengan demikian akuifer ini merupakan peralihan antara akuifer bebas dengan akuifer semi tertekan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita akan membahas tentang kedalaman air tanah. Kedalaman air tanah merujuk pada jarak vertikal dari permukaan tanah hingga mencapai lapisan air tanah. Panjang atau ukuran kedalaman ini bervariasi di seluruh wilayah dan tergantung pada faktor-faktor seperti jenis tanah, topografi, dan iklim. Kedalaman air tanah terbagi menjadi dua. Yang pertama, air tanah dangkal. Yang kedua, air tanah dalam. Air tanah dangkal terjadi karena daya proses peresapan air dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih tetapi banyak
mengandung zat kimia, karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Air yang akan terkumpul merupakan air tanah dangkal, di mana air tanah ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal. Adapun contoh daerah yang memiliki sumur-sumur dangkal terdapat di daerah Wonomarto, Lampung Utara. Yang kedua, air tanah dalam. Air tanah dalam dikenal juga dengan air artesis. Air ini terdapat di antara dua lapisan kedap air. Lapisan di antara kedua lapisan kedap air tersebut disebut dengan lapisan akuifer. Lapisan ini banyak menampung air. Jika lapisan kedap air retak, secara alami air akan keluar dari permukaan. Pengambilan air tanah dalam tak semudah pada air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukkan pipa ke dalamnya, sehingga dalam suatu kedalaman biasanya antara 100 sampai 300 meter akan didapatkan suatu lapisan air. Adapun contoh pengambilan air tanah dalam melalui sumur artesis dapat dilihat pada daerah Sidowarno, Kecamatan Wonosari, Klaten. Namun sumur tersebut tidak bisa digunakan dikarenakan air yang didapat memiliki rasa asin, sehingga berkemungkinan memiliki kandungan-kandungan garam yang tidak bisa dikonsumsi oleh. Kualitas air tanah. Kualitas air tanah merupakan tingkat kesesuaian air tanah untuk digunakan sesuai dengan tujuan dan standar yang ditetapkan. Kualitas air tanah ditentukan oleh berbagai sifat fisik dan sifat kimia yang terkandung dalam air tanah. Berdasarkan sifat fisik, kualitas air tanah dapat diketahui dari warna, bau, rasa, kekeruhan, dan temperatur atau suhu air. Berdasarkan sifat kimia, kualitas air tanah dapat diketahui dari pH, tingkat keasaman, TDS, total padatan terlarut, sanilitas, yaitu kadar garam, oksigen terlarut, DO, karbon dioksida terlarut, CO2, nitrat, NO3, fosfat, PO4, sulfat, SO4, besi, Fe, mangan, Mn, klorida, Cl, fluorida, F, arsenik, As, timbal, Pb, merkuri, Hg, dan lain sebagainya. Saya Ageng Dia. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang kualitas fisik dan kimia air tanah. Saya mulai dengan kualitas fisik air tanah. Yang pertama, tidak berwarna. Air untuk berbagai keperluan kehidupan manusia harus jernih dan tidak memiliki warna. Yang kedua, tidak berbau. Air yang bagus untuk digunakan memiliki ciri tidak berbau atau tidak mengeluarkan aroma yang menyengat ketika dihirup aromanya baik dari jarak dekat maupun jarak yang jauh. Ketiga, tidak memiliki rasa atau rasanya tawar. Secara fisika, air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang bisa dirasakan dan memiliki rasa asam, manis, pahit, atau asin menunjukkan bahwa kualitas air tersebut tidak bagus untuk digunakan. Yang keempat, kekeruhan. Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisik selanjutnya, yaitu jernih dan tidak keruh. Kelima, temperaturnya harus normal. Air yang baik harus memiliki temperatur sama dengan temperatur udara, yakni kurang lebih 30 derajat Celcius. Keenam, tidak mengandung zat padatan. Bahan padat adalah bahan yang tertinggal sebagai residu pada penguapan dan pengeringan pada suhu 103 sampai 1050 Celcius. Selanjutnya, kualitas kimia air tanah. Yang pertama, pH netral. pH merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan intensitas keadaan asam atau basa suatu larutan. pH air minum yang baik yaitu berada pada angka 7 atau netral. Yang kedua, tidak mengandung bahan kimia beracun. Air yang berkualitas baik tidak mengandung bahan kimia beracun seperti cyanida, sulfida, dan fenolik. Yang ketiga, tidak mengandung garam-garam atau ion-ion logam. Air yang berkualitas baik tidak mengandung garam atau ion-ion logam, seperti besi atau ferum,
adalah metal berwarna abu-abu, liat, dan dapat dibentuk. Nitrat, nitrit, dalam jumlah besar pada kandungan air dapat menyebabkan berbagai penyakit jika digunakan dan dikonsumsi. Selanjutnya klorida. Klorida adalah senyawa halogen atau Cl. Dalam jumlah banyak, klorida dapat menimbulkan rasa asin pada air. Yang keempat, ada kesadahan. Kesadahan adalah sifat air yang disebabkan oleh adanya ion-ion atau kation logam valensi 2. Yang kelima, tidak mengandung bahan organik. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai faktor pengaruh kualitas air tanah. Faktor pengaruh kualitas air tanah itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Untuk faktor alami, yang pertama yaitu jenis dan kedalaman lapisan tanah atau batuan yang menyimpan air tanah. Jenis dan kedalaman lapisan tanah atau batuan menentukan kemampuan penyaringan dan perlindungan terhadap pencemaran dari permukaan bumi. Lapisan tanah atau batuan yang dangkal akan lebih rentan terhadap pencemaran karena mereka lebih mudah diakses oleh aktivitas manusia dan pencemaran permukaan. Sebaliknya, lapisan tanah atau batuan yang lebih dalam memiliki perlindungan alami yang lebih besar atau pencemaran yang lebih besar dari pencemaran. Kedua, iklim dan curah hujan. Iklim dan curah hujan dapat berpengaruh signifikan terhadap kualitas air tanah. Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola hujan, suhu, dan pola aliran air permukaan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas air tanah. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan erosi tanah dan pencucian bahan kimia dari permukaan tanah ke dalam air tanah yang dapat mengakibatkan pencemaran. Perubahan iklim juga dapat mempengaruhi tingkat keasaman air tanah yang dapat mempengaruhi kualitas air tanah. Ketiga, perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan fungsi lahan akibat aktivitas manusia. Perubahan penggunaan lahan dapat mempengaruhi kualitas air tanah secara langsung maupun tidak langsung. Untuk secara langsung, perubahan penggunaan lahan mengubah karakteristik permukaan tanah yang mempengaruhi proses infiltrasi dan pencemaran air tanah, sedangkan secara tidak langsung dapat mempengaruhi siklus hidrologi dan ekosistem yang berkaitan dengan kualitas air tanah. Untuk materi selanjutnya yaitu upaya dalam menjaga kualitas air tanah. Yang pertama, penghematan dalam penggunaan air tanah. Untuk tindakan menghemat penggunaan air tanah adalah cara untuk mencegah penurunan permukaan air tanah yang dapat berdampak pada kualitas air tanah. Tindakan penghematannya itu dapat dilakukan dengan cara menggunakan teknologi irigasi yang efisien, mengurangi kebocoran pipa atau sumur, menggunakan alat ukur debit atau meteran air, mengatur pola pengeboran sumur, dan menggunakan sumber daya air lainnya seperti air permukaan atau air hujan. Kedua, pencegahan dalam pencemaran air tanah. Untuk mencegah pencemaran air tanah dapat dilakukan dengan menjaga kualitas kimia dan biologis air tanah. Terdapat pula pencegahan lainnya, yaitu dilakukan dengan cara mengelola limbah rumah tangga, industri, pertanian, peternakan, dan pertambangan dengan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, menghindari pembuangan sampah sembarangan, melindungi daerah resapan atau recharge area dari aktivitas manusia, dan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kualitas air tanah secara berkala. 3. Perlindungan terhadap daerah tangkapan atau catchment area. Perlindungan terhadap daerah atau tangkapan catchment area adalah cara untuk menjaga kualitas air tanah secara fisik dan hidrologis. Untuk melindungi daerah tangkapan atau catchment area dapat dilakukan dengan menjaga vegetasi dan tanah di daerah tersebut, menghindari deforestasi atau pembalakan liar, mengembangkan hutan kota atau urban forest, melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon, dan menerapkan konsep tata ruang yang berwawasan lingkungan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Ari Ladi Pradana dengan NPM 2313034016 dengan judul yaitu fungsi dan manfaat air tanah bagi kehidupan. Yang pertama adalah sumber air minum. Air tanah merupakan salah satu sumber utama air minum bagi manusia dan hewan. Yang kedua, dukungan bagi bidang pertanian. Air tanah digunakan untuk irigasi lahan pertanian, memastikan tanaman mendapatkan pasokan air yang cukup untuk pertumbuhan dan produksi yang optimal.
Yang ketiga, pengisian mata air dan sungai. Air tanah juga berkontribusi dalam mengisikan mata air, sungai, dan danau. Yang keempat, dukungan bagi bidang industri. Berbagai sektor industri seperti manufaktur, pertambangan, dan energi memerlukan pasokan air yang besar. Dan yang kelima, keseimbangan ekosistem. Air tanah juga turut berperan menjaga keseimbangan ekosistem sebab memberikan habitat bagi berbagai organisme hidup, baik itu hewan maupun mikroorganisme. Baik, selanjutnya akan disampaikan kesimpulan. Yang pertama, air tanah adalah sumber air yang penting dan berperan dalam memenuhi kebutuhan manusia, pertanian, dan industri. Yang kedua, proses pembentukan air tanah melibatkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah melalui pori-pori dan retakan di batuan. Yang ketiga, kualitas air tanah dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pencemaran industri, pertanian, dan domestik. Yang keempat, pengelolaan yang baik terhadap air tanah sangat penting untuk menjaga ketersediaan air yang berkelanjutan. Yang kelima, perubahan iklim dapat mempengaruhi siklus air tanah seperti peningkatan suhu dan pola curah hujan yang tidak teratur. Yang keenam, pentingnya konservasi air tanah dan penggunaan yang efisien. Terima kasih. Berikut yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.